dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Turtusi, atau Imam Al-Ghazali diceritakan tentang hukuman malaikat yang terbukti enggan menghormati kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kisah, ketika itu tengah terjadi peristiwa Isra Mi'raj atau perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Di saat itu Rasulullah melintasi langit, terdapat 70.000 malaikat di langit yang berbaris dan melayaninya. Mereka begitu hormat atas kedatangan Rasulullah. Akan tetapi, ada satu malaikat yang enggan memberi hormat. Malaikat itu bahkan tidak berdiri saat Rasulullah melintasi langit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum malaikat tersebut dengan mematahkan kedua sayapnya. Tidak hanya itu, malaikat nakal itu juga diasingkan di bumi dan ditempatkan di atas sebuah gunung yang tinggi. Di tempat itu malaikat yang satu ini hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Keberadaan malaikat yang dihukum tersebut diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendapatkan laporan dari malaikat Jibril. Kepada beliau, malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melihat ada malaikat langit berada di atas singgasananya. Di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan nafasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan darinya seorang malaikat. Dan sekarang ini kulihat malaikat itu berada di atas gunung Qaf dengan sayapnya yang patah dan sedang menangis." Malaikat Jibril lantas mengatakan bahwa suatu hari malaikat yang malang itu melihat kehadirannya. Sambil menangis, malaikat itu meminta pertolongan. "Adakah engkau mau menolongku wahai Jibril?" tanya malaikat malang tersebut. "Apa salahmu?" tanya malaikat Jibril. "Ketika aku berada di atas singgasana pada malam Isra Mi'raj, lewatlah padaku Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku tidak berdiri menyambutnya dan Allah menghukumku dengan hukuman ini, serta menempatkanku di sini seperti yang engkau lihat." Jelas malaikat malang itu yang terus-menerus menangis dan menyesali perbuatannya. Setelah menangkap penjelasan itu, malaikat Jibril pun mencoba untuk memberikan pertolongan dengan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Hai Jibril, katakanlah agar dia membaca shalawat atas kekasihku, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian malaikat Jibril menyampaikan hal itu kepada malaikat malang tersebut, agar membaca shalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan perintah Jibril, malaikat malang tersebut langsung membaca shalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menumbuhkan kembali kedua sayapnya serta menempatkannya kembali di atas singgasananya. Perintah bersyalawat sebagai muslim, sudah seharusnya kita memperbanyak syalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain sebagai bukti cinta kita kepada beliau, bacaan syalawat juga bernilai pahala serta memiliki banyak sekali keutamaan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah memerintahkan agar kita senantiasa membaca syalawat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersyalawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersyalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.